pagi, Bapak Ibu. Di sini kami akan memaparkan tugas kami, yaitu presentasi IPS dari modul 2, yaitu disusun oleh Arifah Dovani, Ihsan Aditya, Rizka Zayana, Septiwani Senada, yaitu saya sendiri, kami dari kelompok 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas judulnya, yaitu dari modul 2, ya, adalah mengenai esensi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSD ITS SD kelas rendah, kegiatan belajar, peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ilmu sosial dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSD ITS SD kelas rendah. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh mata pelajaran IPS, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain ada 4. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kompetensi berkomunikasi, bekerja sama, berkompetisi, atau berdaya saing dalam masyarakat yang majemuk, baik tingkat nasional dan global atau dunia. Oke. Selanjutnya yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi dapat dicari suatu fakta yang dapat diamati dan ditunjukkan secara jelas sebagai bentuk kenyataan dan realita. Jika digambarkan hubungan antara peristiwa, fakta, data, konsep, generalisasi, teori, dan hukum secara skematis adalah sebagai berikut. Kita akan membahas satu per satu. Kita mulai dari fakta. Peristiwa. Peristiwa atau kejadian yang bersifat alamiah, seperti gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, gerhana matahari, dan sebagainya. Juga terdapat peristiwa bersifat insaniah, yakni peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, krisis moneter, inflasi, reformasi, dan sebagainya. Jadi, peristiwa itu merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi, tetapi masih dibuktikan kebenarannya. Peristiwa diuji kebenarannya, itulah disebut dengan fakta. Oke, kita sekarang menuju yang kedua. B, fakta. Secara harfiah, fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar ada, bisa juga diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau yang benar dan merupakan kenyataan real, realitas yang real, benar dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Menurut Ben, tahun 1985, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusan sederhana. Fakta juga adalah data aktual. Contohnya, yang pertama, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Yang kedua, jarak antara kota A ke kota B adalah 150 km. Dan yang ketiga, bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi, fakta itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan nyata. Oke, sekarang kita menuju ke pengertian konsep. Yang ketiga adalah konsep.
Konsep adalah suatu istilah atau pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklarifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda atau gagasan atau peristiwa. Misalnya kita sebutkan satu kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. Oke, dan yang keempat adalah generalisasi. Menurut Smike 1988 mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan berkaitan dengan konsep. Cara yang paling mudah untuk memahami generalisasi dalam hubungannya dengan konsep adalah dengan cara menelusuri peristiwa terbentuknya generalisasi. Generalisasi yaitu setiap grup atau kelompok memiliki sistem norma yang membimbing perilaku anggotanya. Contoh di atas menunjukkan terbuktinya generalisasi dari dua konsep dalam sosiologi, yaitu konsep grup atau kelompok dan konsep norma. Marilah kita telusuri keberadaan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dalam bentuk kurikulum IPS SD kelas rendah. Menurut Edgar BWCDI 1952-29 menegaskan bahwa materi yang disajikan dalam IPS merupakan penyederhanaan dan ilmu-ilmu sosial yang digunakan untuk tujuan pedagogis di sekolah. Jadi, IPS mencakup berbagai disiplin ilmu sosial, materi, syarat dengan muatan konsep. Menurut Jaroling dan Rosiati, W 2006-3, konsep itu ada yang memiliki pengertian konkret ataupun pengertian abstrak. Jadi, generalisasi adalah suatu proses penalaran yang berbentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Oke, Bapak Ibu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Dalam pembelajaran IPS terdapat ruang lingkup. Dari ruang lingkup cakupan pembelajaran IPS yang tercantum dalam KTSP tersebut, bahwasannya konsep yang diambil adalah konsep expanding communities of men, baik dalam keluasannya maupun kedalamannya. Pada peserta didik diajarkan lingkungan kehidupan dari yang terdekat terlebih dahulu, yaitu keluarga, rumah, setelah itu meluas seperti lingkungan rumah dan sekitarnya. Aspek lain dari IPS misalnya sejarah. Sejarah memiliki konsep dasar waktu, mengajarkan cara pendekatan melalui pendekatan keluarga. Guru dapat menyuruh peserta didik untuk menggambarkan bagaimana ayah, ibu, kakak, atau adiknya. Lanjut materi konsep-konsep dasar bidang keilmuan IPS. Ada 4. Yang pertama, sosiologi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, geografi. Dan yang keempat, sejarah. Menurut tabel dalam Banks, kriteria memilih konsep yaitu yang pertama, validity. Validity dimaksud konsep yang mewakili secara tepat disiplin ilmu yang terkait. Yang kedua, significance. Dimaksud konsep yang bermakna. Yang ketiga, appropriateness. Dimaksud konsep yang memiliki kelayakan atau kepantasan. Yang keempat, durability. Konsep yang dimaksud konsep tahan lama. Dan yang terakhir, balance. Balance dimaksud konsep yang memberikan keseimbangan. Materi kajian IPS untuk kelas rendah. Ada 3 ranah. Yang pertama, ranah keluarga, peran keluarga, memelihara dokumen penting keluarga, lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Ranah kedua, denah dan peta di sekitar rumah. Ranah ketiga, jenis-jenis pekerjaan. Contoh materi kajian IPS pada ranah pertama yaitu
Peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar rumahnya. Contoh pada ranah kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui identitas rumahnya seperti jalan, RT, RW, dan kelurahan. Pada ranah ketiga, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan di lingkungan masyarakat. Sekian materi peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ilmu sosial, KTSP, IPS, SD, kelas rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksan Aditya dari kelompok 4, di mana saya kebagian kegiatan modul 2 KB atau kegiatan belajar 2 yang berjudulkan nilai, sikap, dan keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial KTSP IPS kelas rendah, di mana di dalam nilai sikap dan keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial KTSP IPS kelas rendah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nilai dan sikap dalam KTSP IPS SD dalam kelas rendah. Kemudian yang kedua, keterampilan intelektual kemampuan analisis personal dan sosial dalam KTSP IPS SD di kelas rendah, di mana nilai dan sikap dalam KTSP IPS SD dalam kelas rendah dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama arti sikap, yang kedua kaitan nilai dengan sikap. Sedangkan untuk keterampilan intelektual dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Keterampilan yang kedua keterampilan personal, kemudian yang ketiga keterampilan sosial. Nilai dan sikap dalam KTSP IPS SD dalam kelas rendah. Yang pertama yaitu arti sikap. Apa sih arti sikap? Arti sikap di sini memiliki rumusan dan pengertian yang berbeda-beda karena sifatnya yang telah kompleks. Sedangkan untuk kaitan nilai dengan sikap seseorang sangat ditentukan oleh nilai yang dianut. Dari kajian oleh para nilai yang dianut, dari kajian para ahli dapat diintegrasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hubungan timbal balik antara nilai dan kognitif. Kemudian yang kedua ada hubungan timbal balik antara afektif dan kognitif. Dan yang ketiga, nilai mempengaruhi kesiapan seseorang untuk terwujudnya perilaku yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan penghayatan terhadap belief atau kepercayaan. Kemudian keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam KTSP IPS SD di kelas rendah. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis, 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Keterampilan dan kemampuan atau kecakapan ini meliputi, yaitu yang pertama keterampilan memperoleh pengetahuan dan informasi. Kemudian yang kedua keterampilan berpikir, menafsirkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi yang dipilih dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga kemampuan mengkritik informasi dan membedakan fakta dan opini. Kemudian yang keempat kemampuan membuat keputusan. Kelima keterampilan memecahkan masalah. Dan yang terakhir keterampilan menggunakan media. Kemudian yang berikutnya yaitu keterampilan personal. Keterampilan personal ini tidak dapat dipisahkan dari keterampilan intelektual. Hanya pemahaman ditekankan kepada keterampilan yang sifatnya mandiri. Sifat-sifat tersebut antara lain yaitu bersifat praktis atau keterampilan psikomotor, keterampilan studi, dan kebiasaan kerja. Kemudian yang ketiga keterampilan bekerja dalam kelompok. Yang keempat keterampilan akademik atau keterampilan belajar, continue learning skill. Kemudian yang kelima keterampilan lainnya antara lain keterampilan fisik, keterampilan politik,
keterampilan pengembangan emosional. Kemudian yang terakhir keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial ini meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar, member, dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Dengan ini, siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan sesama manusia, lingkungannya di masyarakat secara baik. Hal ini merupakan realisasi dari penerapan IPS dalam kehidupan bermasyarakat. Pelatihan dan pembinaan yang tampak dalam proses pembelajaran antara lain mampu melaksanakan dengan baik. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, membuat laporan, dan yang terakhir memerankan sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan bahas contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas rendah. Guru akan mengajarkan materi yang terperinci, lalu memberikan contoh-contoh, lalu memberikan ragam pengalaman, lalu memberikan sebuah gambaran. Itu semua didapat dari sebuah peristiwa, dari sebuah konsep, dari sebuah generalisasi, dan dari sebuah fakta yang akan dibahas dalam bahan pembelajaran. Selanjutnya, IPS juga bisa memiliki kekuatan sebagai bidang studi, didukung oleh peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang meaningful, dapat dipertanggungjawabkan etika, logika, ada gunanya, atau pragmatically, dan disusun atau diorganisasikan dengan baik, terintegrasi dan value based, berlandaskan nilai-nilai. Lalu yang kedua, penyajiannya baik isi maupun penyampaiannya mengandung unsur-unsur yang menantang dan membangkitkan minat dan sikap positif serta aktivitas peserta didik. Lalu yang ketiga, berkontribusi bagi pengembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam segala aspek kehidupan, baik keterampilan intelektual, personal, maupun sosial. Lalu pentingnya sosok guru. Guru adalah pengembang kurikulum di sekolah, karena guru dapat mengembangkan kondisi di lapangan, baik kondisi lingkungan fisiknya maupun lingkungan budidayanya. Lalu, guru juga mampu menyusun bahan pembelajaran dan menyampaikannya kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Contoh, di sini ada topik, yaitu lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Subtopiknya adalah lingkungan rumah IPS kelas 3 semester 1. Dan di sini ada standar kompetensi, yaitu bisa memahami lingkungan, melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya adalah menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Ada juga indikator. Nah, indikator di sini adalah menjelaskan pengertian lingkungan alam, menjelaskan pengertian lingkungan buatan, menjelaskan pengertian rumah, terus menyebutkan benda-benda yang langsung dari alam yang ada di sekitar rumah, serta menyebutkan benda-benda di lingkungan rumah buatan manusia dan menceritakan pentingnya lingkungan alam dan buatan bagi setiap orang. Lalu, di sini ada juga berupa fakta, yaitu daftar benda-benda atau barang-barang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lalu, cerita tentang pengalaman peserta didik, ada juga daftar tugas sehari-hari siswa, lalu ada hak dan kewajiban anggota keluarga terhadap lingkungan alam dan buatan, hasil pengamatan guru dan peserta didik. Lalu ada konsep dasar, yaitu rumah, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan sebagainya. Ada juga konsep esensial, yaitu berupa perkawinan, rumah tangga, tata krama, sopan santun, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan bahas kegiatan operasional yang diterapkan langsung di dalam kelas, yaitu ada pertemuan pertama, lalu ada tahap tugas, lalu ada tahap kelas. Nah, di pertemuan pertama akan dibahas pokok pembelajaran,
ya materi akan disampaikan. Lalu memberikan contoh, terus juga peserta didik memberikan pendapat dan memberikan sebuah kesimpulan kepada peserta didik. Lalu menyampaikan ceramah, disertai tanya jawab kepada peserta didik. Lalu setelah materi sudah disampaikan akan diberikan tugas. Pada tahap tugas di sini akan adanya inquiry sederhana yang akan dinilai. Ada juga inquiry dokumen yang akan dinilai serta teknis, pembuatan instrumen, serta mengembangkan kemampuan analisis dan keterampilan intelektual, personal, dan sosialnya. Lalu pada tahap kelas akan dibahas bukti hasil kerja kelompok. Lalu ada ringkasan pembelajaran, ada pemilihan kelompok, serta kesimpulan diskusi. Lalu selanjutnya, dalam kegiatan sebelumnya, yang perlu dipersiapkan dengan matang adalah prinsip-prinsip, pertimbangan lain, waktu, dan juga kemahiran dari guru tersebut. Nah, prinsip-prinsip apa sih yang dilihat? Yang pertama, pemanfaatan, kesesuaian, ketetapan, terus ada kesesuaian situasi dan kondisinya, lalu kemampuan dari si gurunya. Lalu, pertimbangan lain yang dilihat adalah keseimbangannya, fleksibilitasnya, limable-nya. Dari segi waktu, tidak melampaui target waktu yang sudah ditentukan oleh pihak terkait. Lalu dari kemahiran guru, yaitu kemampuan bertanya dan mengarahkan keadaan kelas serta memberikan penguatan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman kita. Terima kasih.